Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Dulu sebelum materi ini atau keyakinan kelas ini, apa kira-kira yang kita ketahui tentang keyakinan kelas ini? Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah tahu? Mesa tahu Mesa? Apa itu keyakinan kelas? Peraturan kelas. Apa lagi? Aturan itu disebut apa lagi kira-kira? Ada aturan kelas. Kira-kira apa namanya yang lain selain dari aturan kelas? Boleh gina? Apa kira-kira? Tata tertib, aturan, tata tertib. Kemudian apa lagi? Kesepakatan kelas. Nah, sekarang tata tertib kelas, kesepakatan kelas, kemudian aturan kelas, namanya kita sebut lagi dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah aturan yang kita sepakati bagaimana kelas kita itu menjadi nyaman, menjadi aman dan tertib. Maka kita namakan sekarang lagi dengan keyakinan kelas. Nah, kita yang menentukan apa kira-kira keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya masalah apa yang kita sepakati misalnya supaya kelas kita itu aman, nyaman dan tertib. Apa kira-kira yang perlu kita ciptakan? Apanya yang perlu kita jaga? Apanya yang perlu kita jaga kira-kira supaya kelas kita itu aman, tertib? Apanya yang perlu kita jaga? Kebersihannya, apa lagi? Kerukunan, apa lagi? Yang perlu kita jaga? Apa lagi? Kebersihannya, ya. Kerukunan di dalam kelas, apa lagi? Banyak yang harus kita jaga. Makanya kita buat keyakinan kelas kita pada hari ini, yaitu apa kira-kira yang perlu kita jaga, yang perlu kita ciptakan supaya kelas kita itu aman. Nah, sekarang anak-anak Bapak akan Bapak kasih kertas warna ini. Silakan tulis nanti di dalam kertas itu apa kira-kira keyakinan, aturan yang ingin kita ciptakan di kelas kita ini. Tadi apa contohnya? Nah, silakan tulis nanti di kertas ini. Masing-masing kamu akan mendapatkan 2 kertas ini. Silakan tulis. Dalam satu kertas itu boleh kamu tulis lebih dari 1 aturan. Nanti misalnya apa, jaga kebersihan misalnya seperti yang dicontohkan oleh teman kamu tadi. Nah, silakan boleh tulis lebih dari 1 di kertas ini. Nah, ini Pak kasih masing-masing 2 kertas. Kemudian tulis nanti di situ. Masing-masing kita menulisnya boleh lebih dari 1. Boleh lebih dari 1. Nah, silakan ditulis di kertas itu apa kira-kira yang perlu kita ciptakan atau aturan di kelas kita ini. Silakan ditulis. Ini sudah ada kertasnya. Silakan ditulis.
pikirkan, kemudian tulis di sana. Nah, kita yang mencari sama-sama. Boleh, boleh tidak, boleh dibuat. Nah, boleh. Nanti kalau ditambah boleh. Kalau tidak muat di sana boleh ditambah. Boleh apa saja kira-kira yang perlu kita buat dalam kelas itu, atau kira-kira yang tidak boleh juga boleh ditulis. Pokoknya aturan supaya kelas itu kita itu aman. Boleh yang kita buat itu dalam bentuk yang dibolehkan, atau boleh yang tidak dibolehkan. Silakan tulis. Nanti setelah ditulis, kamu tempel di sini. Kalau sudah nanti kita tulis, kita tempel di kertas yang ada di depan. Boleh kita pikirkan, misalnya apa kira-kira aturan kelas itu, tidak boleh mengganggu teman misalnya, atau yang lain. Silakan kita berpikir. Pokoknya kita berpikir membayangkan kelas kita itu aman. Bagaimana kira caranya, aturan yang kita buat supaya kelas kita itu aman, tertib, nyaman kita belajar. Apa? Ah, boleh. Banyak tuh caranya. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Silakan tulis. Dan sudah siap? Kalau sudah siap, silakan nanti kita tempel di kertas ini. Sudah, kan? Oke? Minimal dua kertasnya itu diisi. 3 juga boleh. Kaifa sudah siap? Apa?
Silakan tulis saja, jangan ragu-ragu, tulis saja. Apa kira-kira aturan yang mesti kita buat dalam kelas itu? Tulis saja. Apapun yang kamu tulis nanti tidak ada salah. Artinya tidak akan Bapak salahkan. Apapun yang ditulis. Silakan berpikir lalu tulis. Tidak akan disalahkan. Ya, sudah siap? Nah, silakan tempel. Kalau yang sudah siap, silakan tempel. Berapa siapnya, silakan tempel. Nah, siapa yang menempel duluan? Silakan tempel. Sudah ada isi kertasnya, silakan tempel. Nah, silakan tempel ke depan. Nah, tempelnya yang rapi. Dirapikan menempelnya. Di atas dulu. Silakan didekat-dekatkan, nanti tidak muat. Nah, dirapikan. Yang ikut? Nah, tempel saja ya rapi. Buat tempel saja rapikan tempelnya. Iya tuh. Tempel saja dulu. Nah, tempel. Nah, boleh. Tempel. Pokoknya tempel saja. Tidak apa-apa, pokok tempel saja itu. Lagi. Nah, silakan tempel. Tempel saja yang sudah siap. Nah. Sudah siap semuanya? Silakan tempel. Tempel saja ke depan. Ya, tempel saja. Sudah? Ah, ini kira-kira yang kamu tulis. Nah, silakan tempel. Silakan tempel. Nah, ini kira-kira yang kamu tulis tadi. Nah, kita lihat apa kira-kira masing-masing kita itu pikirannya untuk tata tertib atau keyakinan kelas kita. Kita lihat yang pertama. Kita bacakan ya, namanya tidak dibacakan. Pada kertas pertama
tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setuju? Bersikap sopan kepada bapak dan ibu guru. Sepakat? Yang kedua, tidak merusak barang-barang sekolah. Tidak boleh memegang anak-anak perempuan. Sepakat tuh, laki-laki? Oke. Yang kertas ketiga, tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh merendah-rendahkan teman. Hidup rukun di sekolah. Kata selanjutnya, tidak boleh mengganggu teman. Sama. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sama. Tidak boleh merusak barang-barang sekolah. Kemudian piket kelas. Tidak boleh mengganggu teman. Hidup rukun. Tidak boleh melawan kepada guru. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Tidak boleh mengganggu teman. Mendengarkan guru saat belajar. Tidak menyembunyikan alat-alat belajar teman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak berkelahi. Menjaga kebersihan. Melaksanakan piket kelas. Menjaga kerukunan. Tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh bertengkar sama teman. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Piket kelas. Mematuhi atribut sekolah. Selanjutnya, bagi yang piket harus datang lebih awal. Nah, bagus. Tidak membuli kawan. Nah, ini lebih bagus lagi. Kemudian kita lihat lagi kertas yang lain. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Membuang sampah tidak boleh sembarangan. Atau yang kertas ini tidak boleh merusak barang-barang sekolah. Nah, jadi dari yang kamu tulis itu semuanya, hampir semuanya sudah melihat atau berpikir bagaimana kelas kita itu tertib. Nah, semua yang tulis ini, apakah kita sepakat? Apakah semua yang kamu tuliskan itu untuk kebaikan kelas kita? Ya. Nah, sekarang kita kelompokkan lagi. Kita kelompokkan. Keyakinan kelas ini kita kelompokkan menjadi kalimat yang lebih bagus lagi bunyinya. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Nah, berarti boleh kita tulis dalam bentuk keyakinan kelas kita. Pertama, kita lebih baguskan lagi kalimatnya. Menjaga kebersihan kelas. Nah, berarti piket kelas tidak membuang sampah pada tempatnya, atau yang piket lebih awal datang, itu tujuannya untuk kebersihan kelas. Berarti segala bentuk aturan yang kita tulis tadi mengenai kebersihan, kita kelompokkan menjadi pada kesepakatan kelas kita menjaga kebersihan. Boleh sepakat untuk menjaga kebersihan kelas apa? Nah, mungkin caranya dengan piket, dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau yang piket itu lebih awal datangnya. Tujuannya untuk menjaga kebersihan kelas. Berarti sudah kita dapatkan keyakinan kelas kita yang pertama, itu menjaga kebersihan kelas. Kita kelompokkan menjadi kalimat yang lebih bagus. Kita lihat lagi. Ada lagi kalimatnya yang berbeda dari kebersihan itu. Misalnya, tidak boleh mengganggu teman, atau dalam kelas itu rukun. Nah, kira-kira apa tujuannya itu? Untuk apa tujuannya itu? Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuli teman.
Nah, apa tujuannya? Untuk apa tuh? Supaya hidup kehidupan kita atau kita di kelas itu supaya apa tujuannya? Sesama kita di kelas itu supaya apa tuh? Nyaman. Dengan cara apa? Supaya kerukunan itu tercipta, apa yang kita lakukan dulu? Saling apa kita? Saling menghargai. Yang satu teman yang lainnya saling menghargai. Walaupun kita berbeda, beda warna kulit kita, beda kemampuan belajar kita harus saling menghargai. Berarti sepakat kita untuk menjaga kerukunan, kita harus saling menjaga atau saling menghargai. Nanti untuk keyakinan kelas kita yang kedua, saling menghargai. Sepakat kita untuk saling menghargai. Nah, kalau tidak saling menghargai, maka akan timbul yang tidak kita inginkan. Mungkin yang satu mencaci temannya yang lain, yang satu membuli temannya yang lain. Tapi kalau sudah saling menghargai, maka kelas itu akan nyaman. Sudah dua kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Kita lihat lagi yang ketiga dari kata-kata atau kalimat yang kamu tulis. Misalnya, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Apa tujuannya itu? Supaya apa itu? Atau tidak merusak peralatan sekolah itu sepakat kita itu. Kita masukkan ke poin yang ketiga, yaitu menjaga. Apa yang dijaga? Menjaga fasilitas sekolah. Apa contohnya? Fasilitas sekolah itu apa contohnya yang harus kita jaga? Meja, apa lagi? Kursi, lemari, buku. Apa lagi yang ada di sekolah kita? Pokoknya itu tidak boleh kita rusak. Kalau sudah kita buat kesepakatan, maka ini harus kita patuhi. Ini yang disebut dengan menjaga fasilitas sekolah. Lagi, ada tadi yang membuat tidak boleh terlambat ke sekolah. Berarti apa itu? Tidak boleh, bagaimana sikap apa itu yang kita tumbuhkan tidak boleh terlambat datang ke sekolah itu? Apa bentuk sikap yang harus terdapat di dalamnya? Yang terdapat dalam diri kita itu ketika kita tidak terlambat. Apa itu? Kita buat hadir dan pulang tepat waktu. Jadi kalau sudah ada ini keyakinan atau aturan tata tertib yang kita buat, maka kita nanti tidak bertanya-tanya lagi. Tidak boleh pulang Pak, tidak boleh pulang Bu. Kita sudah buat keyakinan, kesepakatan hadir dan pulang tepat waktu. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Ada tadi yang membuat menjaga kerukunan sudah, mematuhi atribut sekolah. Apa contohnya itu? Mematuhi atribut sekolah itu seragam sekolah misalnya. Apa itu aturannya? Kalau misalnya hari Senin itu kita pakai baju apa? Ini atribut pakaian. Apa kira-kira keyakinannya yang bisa kita tulis, kita sepakati? Apa kira-kira bunyinya, kalimatnya?
kira-kira bagi kalimatnya? Apa kira-kira? Mematuhi memakai seragam sekolah yang sudah ditetapkan. Nah, selain yang kita tulis di sini atau yang sudah kita kelompokkan di sini, apa kira-kira yang lain? Yang belum kita tulis atau yang belum kita kelompokkan di sini, apa kira-kira yang lain yang bisa kita sepakati untuk keyakinan kelas kita? Apa kira-kira yang lain? Ini satu kan menjaga kebersihan, dua saling menghargai, tiga menjaga fasilitas sekolah, hadir dan pulang tepat waktu, memakai seragam sekolah yang sudah ditetapkan. Jadi, apa lagi kira-kira? Misalnya kalau kita mau keluar kelas, apa yang kita lakukan? Izin. Izin apabila keluar masuk ke kelas. Maka kita masukkan itu. Izin ketika masuk kelas. Nah, banyak keyakinan atau kesepakatan yang bisa kita buat di dalam kelas ini. Tujuannya untuk kelas kita aman, nyaman dan tertib. Kita senang belajar di dalamnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di antaranya kita sepakat ini. Apakah kita sepakat dengan keyakinan kelas kita ini? Nanti kita tulis, kita buat lebih bagus nanti jadi di papan atau di kertas, lalu kita tempelkan nanti di dinding kelas kita. Apakah kita siap untuk mematuhinya? Apakah kita bersedia untuk mematuhinya? Keyakinan yang sudah kita buat ini. Nah, ini dia contohnya. Maka inilah bentuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan nanti keyakinan kelas ini bisa kita patuhi dan kelas kita menjadi tertib, aman dan nyaman. Senang kita belajar di dalamnya. Mungkin itu yang keyakinan kelas yang bisa kita buat hari ini. Mudah-mudahan nanti kita buat lebih bagus, kemudian kita tempel nanti dan bisa kita patuhi.
Baik Ibu-Ibu, selamat siang semuanya. Pada hari ini sengaja kita berkumpul untuk pada sesi berbagi ini untuk menyampaikan pengalaman dan pemahaman pada sesi berbagi ini, yaitu di mana akan kita sampaikan paparan sedikit atau tentang berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif, di mana ini adalah sebuah profil singkat tentang diri saya. Kemudian dari sesi berbagi ini akan kita sampaikan sebuah materi yang amat menarik untuk kita ketahui, yaitu tentang budaya positif. Baik, Ibu-Ibu semuanya, pada sesi ini, berbagi ini, budaya positif itu perlu kita ketahui dulu, di mana bahwa budaya positif itu adalah sebuah perwujudan atau aplikasi dari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang universal, yang sifatnya diakui oleh seluruh kita, yang diterapkan di sekolah atau di lingkungan lainnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan, yang berusaha kita wujudkan di sekolah atau di lingkungan lainnya. Di sekolah itu misalnya kita berusaha mewujudkan nilai-nilai kejujuran misalnya. Di sekolah itu kita berusaha mewujudkan nilai-nilai tanggung jawab misalnya. Atau di rumah sekalipun kita laksanakan. Misalnya terhadap anak-anak kita didik mereka atau kita usahakan mereka bersikap jujur, berusaha tanggung jawab, dan sifat-sifat atau nilai-nilai kebajikan lainnya. Itu pengertian dari budaya positif itu secara singkat. Yang jelas, ini adalah sebuah komitmen kita untuk menciptakan sebuah lingkungan yang damai, nyaman, dan aman, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah kita sendiri. Selanjutnya dapat kita lihat budaya positif itu nanti akan kita sampaikan atau kita kelompokkan. Menurut para ahli itu ada 6 budaya positif yang bisa kita terapkan, baik itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan kita yang lain. Pertama, apa yang masuk kepada budaya positif yang perlu kita kembangkan? Yang pertama adalah budaya positif itu perubahan paradigma stimulus respon. Apa yang dimaksud dengan ini? Perubahan pola pikir, bagaimana kita bereaksi tentang suatu nilai-nilai kebaikan. Berarti ini adalah sebuah paradigma, sebuah pola pikir yang mesti kita miliki. Kalau sesuatu itu terjadi perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, kita bisa bereaksi dengan baik, maka ini adalah bentuk stimulus respon yang mesti kita berikan. Yang kedua yang masuk budaya positif itu adalah konsep disiplin positif. Nah, di mana kalau kita terapkan di sekolah, ini adalah sebuah usaha oleh kita sebagai guru untuk menciptakan sikap-sikap disiplin yang harus dipatuhi oleh siswa. Pembiasaan disiplin yang mesti dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap siswa atau warga sekolah semuanya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini adalah sebuah budaya positif yang mesti kita terapkan juga di sekolah. Keyakinan kelas itu kalau dulu bisa kita mengenalnya tata tertib lah, atau bisa kita sebut dengan aturan kelas dan lain sebagainya. Tetapi dalam posisi materi yang kita sampaikan ini kita sebut dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena suatu keyakinan yang muncul dari warga sekolah itu akan disebut dengan keyakinan sekolah. Kemudian sebuah
ikatan atau aturan-aturan yang muncul dari siswa itu kita sebut dengan keyakinan kelas. Kenapa kita sebut keyakinan kelas? Karena kita buat atau kita susun dengan siswa menurut pemikiran mereka. Sehingga kelebihannya bagaimana? Mereka lebih merasa bertanggung jawab karena mereka yang membuat aturannya. Maka setiap aturan, setiap kesepakatan yang dibuat untuk menciptakan kelas yang lebih aman, nyaman dan tertib, maka disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, budaya positif yang keempat itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ini juga mesti kita perhatikan. Karena setiap kita manusia, tidak juga hanya siswa, punya kebutuhan dasar yang mesti mereka atau kita penuhi. Apabila kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka akan terjadilah gejolak, jiwanya memberontak, dan mungkin mereka di sana penyebab mereka tidak patuh kepada aturan. Apa saja yang termasuk kepada 5 kebutuhan dasar itu? Pertama, misalnya masuk kebutuhan akan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan merasa diterima di lingkungannya. Inilah mesti diperhatikan atau dipenuhi oleh setiap manusia. Itulah kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka mereka akan merasa jiwanya aman, tentram dan aman. Yang kelima, budaya positif itu yang mesti kita wujudkan adalah 5 posisi kontrol. Apa maksudnya? Adalah sebuah posisi yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan ketika menghadapi suatu persoalan. Maka kita mesti jeli melihat bagaimana kita menyelesaikan menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi tersebut. Baik yang terjadi pada siswa kita atau terjadi pada lingkungan kita yang lain. Itu nanti akan kita lihat 5 posisi kontrol tersebut. Kemudian yang terakhir, yang termasuk kepada budaya positif itu adalah segitiga restitusi namanya. Kenapa dinamakan segitiga? Karena ada 3 langkah dalam mengembalikan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Itu dinamakan restitusi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana mereka itu mengelola atau tidak merasa bersalah atau tidak merasa diintimidasi, kita stabilkan identitasnya. Yang kedua, langkah segitiga restitusi itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita bawa mereka menyadari kesalahan atau posisi mereka saat itu sehingga mereka tidak merasa tertekan. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi itu bisa kita lakukan dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan bagaimana keinginan mereka, bagaimana solusi yang mereka pikirkan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Baik, Bapak Ibu semuanya, di 6 budaya positif ini hanya kita akan melihat satu di antaranya, yaitu akan kita sampaikan dengan judul topiknya adalah 5 posisi kontrol yang mesti kita perhatikan dan mesti kita kuasai dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan lainnya. 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama, ada disebut dengan penghukum. Apa maksudnya? Terkadang seseorang melakukan posisi kontrolnya terhadap suatu persoalan yang terjadi terhadap siswa atau terhadap yang lainnya, apa dikatakan sebagai anaknya di rumah. Mereka bertindak sebagai penghukum. Posisinya diambil sebagai penghukum. Bagaimana contohnya? Posisi penghukum ini adalah posisi yang hanya mengedepankan sebuah hukuman, baik secara fisik atau secara mental. Misalnya, apa contohnya kata-kata yang dikeluarkan oleh posisi seseorang ketika dia mengambil posisi kontrol ini? Nah, ini, awas. Kalau kamu ulangi lagi nanti awas. Kalau kamu lakukan lagi nanti awas. Maka akan kamu terima akibatnya. Bisa jadi akibat itu mereka tawarkan lebih buruk lagi.
Maka ini adalah posisi penghukum, di mana persoalan yang terjadi itu langsung mereka hukum tanpa mereka mengevaluasi, mengobservasi atau mencari titik persoalan tersebut. Tapi mereka lebih cenderung kepada hukuman langsung, baik itu hukuman secara fisik atau hukuman secara mental. Ini posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, ada posisi kontrol itu yang dilakukan oleh seseorang pembuat rasa bersalah. Apa maksudnya? Pembuat rasa bersalah lebih lembut dari penghukum. Ini posisi yang kedua. Tetapi dalam pelaksanaannya dia menekankan seseorang yang bersalah itu semakin bersalah. Apa contohnya? Kata-kata yang keluar dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini. Nah, sudah berapa kali saya bilang, mungkin sudah tidak puluhan atau sampai ratusan, bahkan sampai sudah ribuan kali saya bilang, tapi kamu tetap juga melaksanakannya, tapi kamu tetap juga tidak pernah berubah. Ini salah satu contoh posisi-posisi yang membuat rasa bersalah terhadap anak didik atau siswa yang melakukan kesalahan atau persoalan tersebut yang mereka hadapi. Ini contohnya, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi itu sebagai teman. Bagaimana maksudnya? Posisi sebagai teman itu adalah lebih dekat lagi, tetapi mereka melakukan dengan gurauan, dengan candaan terhadap siswa yang melakukan atau terhadap anak yang melakukan kesalahan. Misalnya kata-kata yang kedua, misalnya bantu bapak atau bantu ibu. Kamu ingat tak bantuan bapak selama ini? Sekarang kamu juga bantu bapak. Jangan lagi kamu melakukan kesalahan. Ingat apa yang bapak lakukan, yang bapak berikan bantuan kepada kamu. Pada saat ini kamu juga harus bantu bapak. Ini sebagai bentuk posisi kontrol yang dilakukan sebagai posisi teman. Yang keempat, posisi kontrol itu adalah sebagai pemantau. Apa maksudnya? Seorang guru atau orang tua dalam meluruskan kesalahan anaknya lebih cenderung kepada kesepakatan yang telah dibuat, tentang keyakinan yang telah dibuat, atau tentang aturan, mengingatkan kembali mereka terhadap konsekuensi dari apa yang sudah disepakati. Misalnya, kenapa kamu melakukan perbuatan itu, padahal kamu ingat tidak suatu kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk pemantau, mengingatkan kembali kepada konsekuensi, tetapi tidak langsung menghukum, mengingatkan mereka kembali kepada posisi yang telah mereka lakukan pada saat mereka melakukan kesalahan. Jadi dalam posisi pemantau ini adalah lebih mengingatkan mereka kepada konsekuensi atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Yang terakhir, ada posisi sebagai manajer. Kalau kita bicara kata manajer ini, kita teringat kepada suatu perusahaan, bahwa di sana ada seorang manajer yang bisa mengendalikan luar dan dalam perusahaannya. Manajemen perusahaannya dia yang mengendalikan, dari urusan dalam sampai urusan luar adanya di tangan manajer. Nah, dalam posisi kita sebagai pendidik, kita juga dikatakan sebagai manajer. Apa posisi kita atau bagaimana kita melaksanakan posisi ini ketika kita membimbing, melayani dan mengembalikan siswa kepada yang lebih baik, di mana posisi ini adalah posisi yang dilakukan oleh seorang pendidik atau oleh orang tua di rumahnya terhadap anak tersebut, dengan secara bersama-sama memikirkan solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya, ada seorang anak yang merusak fasilitas sekolah atau fasilitas di lingkungan lainnya.
otomatis kita memanggil mereka. Pada saat mereka kita panggil, kita tidak akan langsung menghukumnya. Kita tidak akan membuat mereka rasa bersalah terus. Kita tidak akan memposisikan diri sebagai teman. Kita tidak akan mengingatkan mereka pada konsekuensi yang lalu atau sebagai pemantau. Tapi posisi manajer adalah mencari kesepakatan solusi dari persoalan yang telah terjadi sebut. Kalau misalnya mereka merusak fasilitas sekolah, kita tanyakan, kita sepakati dengan mereka bagaimana mereka bisa mengembalikan posisi barang yang mereka rusak itu kepada bentuk semula. Misalnya kita sepakati, ini adalah bentuk solusi bersama dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dan manajer itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pendidik kepada siswanya atau kepada peserta didik dengan cara membimbing, memberikan masukan dan mencari kesepakatan solusi bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah atau lingkungan lainnya. Jadi Bapak Ibu, inilah posisi kontrol yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan, baik persoalan kita di sekolah, terutama dengan siswa kita atau dengan anak kita di rumah. Posisi-posisi ini adalah yang sering dilakukan oleh seseorang. Tetapi dalam posisi-posisi tersebut kita bisa menilai mana yang lebih baik. Dan kita bisa mengukur diri kita selama ini. Di posisi mana kita biasanya dalam menghadapi persoalan siswa atau peserta didik kita di sekolah. Maka kita di posisi yang sering penghukum atau pembuat rasa bersalah kepada siswa, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan apakah kita sudah sampai kepada posisi manajer. Dan inilah tugas kita sebagai pendidik untuk mengembalikan siswa kita kepada posisi yang lebih baik, berubah kita dan mereka ke arah yang lebih baik. Mungkin mereka selama ini tidak berubah karena kita salah memposisikan diri kita, dan mungkin mereka tidak mendapatkan suatu pelayanan, suatu pencerahan yang lebih baik dari kita karena posisi yang kita jalankan selama ini tidak menyentuh hati. Tapi dalam kesempatan ini kita ingin menawarkan, ini adalah sebuah posisi kontrol untuk kita menyelesaikan persoalan di lingkungan kita masing-masing. Mungkin ini Bapak Ibu semuanya yang bisa kita jelaskan atau kita bagikan pengalaman dan pemahaman kita tentang budaya positif di sekolah yang terfokus pada posisi kontrol ini. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbagi lewat pemahaman dan pengalaman yang lain, dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk mengantarkan kita kepada kesuksesan sangat kita hargai. Mudah-mudahan kita sukses bersama dan juga berhasil bersama. Dan terakhir, tentu kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua. Mudah-mudahan ini adalah suatu waktu yang baik mengantarkan kita kepada posisi yang lebih sukses nantinya. Kita sudahi dengan salam bahagia dan keselamatan untuk kita semua. Profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Kamu sehat? Sehat, Pak. Mesa, tahu kenapa Bapak panggil ke kantor hari ini? Saya tidak tahu, Pak. Oke, Pak kasih tahu ya. Kemarin Bapak mendapat laporan dari beberapa teman kamu di kelas 6 bahwa kamu sering menyembunyikan alat-alat tulis mereka seperti pena, pensil, buku dan lain-lainnya. Apakah itu benar, Nak? Iya, Pak. Saya mengakui kesalahan saya. Nah, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Saya melakukannya karena ingin bercanda dan iseng saja, Pak. Maafkan saya, Pak. Ya, Mesa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, pernah juga bercanda. Tapi canda kita tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain. Iya, Pak. Menurut kamu, yang Mesa lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita? Tidak, Pak. Saya telah melanggar keyakinan kelas kita karena telah mengganggu teman-teman, menyembunyikan serta mengambil alat tulisnya. Baik, kalau Mesa sudah menyadari sekarang, apa kira-kira yang Mesa lakukan untuk hal ini tidak terulang lagi? Saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan juga tidak melakukan candaan yang berlebihan dan merugikan orang lain lagi, Pak. Bagus, Mesa, karena kamu sudah mau berubah dan Bapak doakan semoga kamu menjadi anak yang sukses dan selalu mematuhi peraturan kelas, peraturan sekolah. Terima kasih ya, Mesa. Iya, Pak. Dan sekarang silakan kamu masuk ke kelas kembali. Selamat pagi, Pak. Farel kiranya, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Farel, kamu sudah sarapan? Sudah, Pak. Dan juga Farel tahu alasannya Bapak panggil ke kantor pagi hari ini? Saya belum tahu, Pak. Oh, begitu. Baiklah. Sudah 2 hari ini Bapak mendapat laporan dari Bu Ani, ibu penjaga sekolah kita, bahwa kamu telah merusak pipa air bersih yang ada di dekat WC laki-laki itu. Iya, Pak. Saya merusak. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu pecah karena saya, Pak. Nah, kalau pipa itu pecah karena kamu pasti punya alasan untuk melakukannya itu. Saya melakukan karena lantaran saya kalah dalam bermain bola, Pak. Kemudian kamu kesal gitu. Iya, Pak. Nah, setiap orang pasti pernah bermain. Dalam bermain itu ada kalah, ada menangnya. Nah, kemudian ketika kalah, kita harus menerima dengan lapang dada. Dan kita tidak boleh kecewa. Lalu kita lampiaskan kekecewaan kita itu untuk merusak barang-barang tertentu. Nah, gimana? Iya, Pak. Saya mengaku salah, Pak. Oke, Farel, setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bapak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Bapak tidak akan mencari siapa yang salah hari ini. Nah, kemudian menurut Farel, apakah perbuatan atau yang Farel lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita? Tidak, Pak. Saya telah
menghilangkan keyakinan kelas dan sekolah kita, dan juga aturan sekolah kita. merusak barang-barang di sekolah ini. Oh begitu. Baik. Berarti kamu sudah menyadari ya? Saya minta maaf dan janji tidak akan mengulangi lagi, dan juga saya akan memperbaiki pipa yang tersebut, Pak. Oke. Berarti kamu Farel sudah berjanji ya untuk memperbaiki, ya kan? Iya. Luar biasa. Berarti Farel, kamu adalah anak yang baik, anak yang bertanggung jawab, dan sekarang mari kita perbaiki pipa tersebut. Setelah itu nanti kita kembali belajar ke kelas, ya kan? Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Sekarang bagaimana tanggapan atau perasaan Mesa setelah mengikuti bimbingan ini? Saya merasa senang karena siswa tidak langsung mendapatkan hukuman, Pak. Karena kalau langsung mendapatkan hukuman pasti merasa tertekan dan takut, dan tidak akan bersemangat lagi dalam belajar. Berarti sekarang Mesa sudah bersemangat lagi ya? Ya, Sudah senang ya? Dan kan tidak sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi kan? ya, Pak. Oke, terima kasih Mesa. Farel, bagaimana perasaan tanggapan kamu setelah mengikuti bimbingan ini? Saya merasa lega karena siswa tidak langsung mendapatkan hukuman. Karena kalau langsung mendapatkan hukuman, mereka akan tertekan dan takut dan tidak mau belajar. Berarti perasaan kamu sudah senang ya, sudah lega ya, dan tidak punya beban pikiran lagi. Kamu sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, terima kasih.